Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasinta Khofifah Dia Ayu Pertiwi dengan NIM akhir 042. Berikut merupakan pembahasan UTS Pemodelan Fisika dari saya, jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Yang pertama ada definisi model. Nah, apa sih model itu? Nah, model itu dapat diartikan sebagai suatu representasi atau abstraksi dari sesuatu yang kompleks yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena. Nah, fenomenanya ini bisa bermacam-macam, bisa juga fenomena alam atau fenomena fisika lainnya. Kemudian, model dapat berupa simulasi, teori matematika, diagram, atau konseptualisasi verbal. Nah, model model itu sendiri dapat dibangun dari beberapa poin penting. Yang pertama ada representasi sederhana yang menggunakan konsep matematika dan teori untuk menyederhanakan fenomena alam yang kompleks. Jadi, semisalkan ada fenomena alam fisika, nah itu dapat digunakan konsep matematika atau teori fisika yang lainnya. Kemudian ada prediksi dan eksperimen. Nah, prediksi dan eksperimen ini digunakan untuk membuat prediksi hasil eksperimen fisika atau observasi alam. Jadi setelah digunakan representasi sederhana dengan menggunakan konsep matematika, maka akan digunakan hasilnya itu akan digunakan sebagai pembuatan prediksi hasil eksperimennya. Tuh. Kemudian ada validasi dan pengecekan. Nah, setelah dibuat prediksi, maka akan divalidasi apakah model sesuai dengan hasil eksperimen yang sebenarnya ataukah tidak. Nah, kemudian untuk model itu sendiri dapat dibangun dari 3 poin. Yang pertama ada kaidah yang di dalamnya terdapat penyelesaiannya dapat menggunakan finite element atau metode numerik. Kemudian yang kedua ada data yang dapat diselesaikan dengan menggunakan interpolasi, ekstrapolasi, dan regresi. Kemudian ada sistem cerdas. Nah, yang pertama ada model berdasarkan kaidah. Nah, model berdasarkan kaidah itu dapat digunakan dengan menggunakan prinsip fundamental atau hukum fisika untuk menggambarkan fenomena alam. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri dapat digunakan yang pertama ada identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua ada pemahaman dasar-dasar fisika, kemudian menggunakan formulasi matematika, kemudian langkah selanjutnya ada parameterisasi dan konstanta, dan yang terakhir menggunakan metode numerik. Nah, berdasarkan kaidah tadi kan dapat dijelaskan dengan 2 cara. Yang pertama ada finite element dan metode numerik. Nah, untuk yang di sini formulasi matematika dan parameterisasi dan konstanta merupakan masuk dalam bagian finite element. Kemudian untuk contoh kasus berdasarkan menggunakan kaidah itu untuk yang metode finite element itu dapat dilihat dari pembangunan jembatan. Nah, pembangunan jembatan ini biasanya menggunakan finite element dalam membuat rekonstruksi bangunannya. Nah, caranya yakni misalkan di gambar itu dengan membagi elemen kecil berbentuk balok atau segitiga. Nah, dari elemen kecil tersebut kemudian akan diaplikasikan menggunakan hukum Hooke untuk menentukan distribusi tegangan dan deformasi di seluruh struktur jembatan sehingga pada saat pembangunan eh, bahan-bahan atau bahan-bahan atau hal-hal yang dibutuhkan itu sudah sesuai dengan perhitungan. Gitu. Kemudian untuk metode numerik bisa digunakan contoh kasus seperti penembakan proyektil ke udara. Nah, untuk penembakan proyektil ke udara ini bisa menggunakan metode numerik beda hingga untuk menyelesaikan persamaan diferensial gerak proyektilnya. Dengan menggunakan persamaan diferensial tersebut sehingga dapat dihitung posisi proyektil pada setiap titik waktu tertentu selama gerakan. Nah, kemudian selanjutnya model berdasarkan data. Nah, untuk model berdasarkan data ini menggunakan informasi empiris dari pengamatan atau eksperimen untuk mengembangkan model yang dapat memprediksi atau menjelaskan perilaku sistem.
Jadi dari pengamatan atau eksperimen yang telah ada, maka dikembangkan suatu model sehingga dapat memprediksi atau menjelaskan perilaku suatu sistem. Nah, dalam membangun model berdasarkan data itu melibatkan analisis data untuk menemukan pola atau hubungan antara variabel yang diamati. Kemudian digunakan untuk membuat model matematika atau statistik yang sesuai dengan fenomena atau hasil yang tadi sudah diamati atau dieksperimenkan. Nah, langkah-langkah dalam membangun model berdasarkan data itu ada yang pertama pengumpulan data, kemudian yang kedua ada eksplorasi data, kemudian pemilihan model, kemudian estimasi parameter, dan validasi model. Nah, untuk pemilihan modelnya sendiri itu ada tiga, ada interpolasi, ekstrapolasi, dan regresi. Nah, kapan sih kita menggunakan interpolasi, ekstrapolasi, atau regresi? Berikut merupakan penjelasannya. Nah, untuk interpolasi itu merupakan serangkaian titik data yang tak beraturan. Jadi, datanya itu berupa titik-titik yang menyebar. Nah, interpolasi ini digunakan ketika kita ingin mengetahui nilai di antara titik-titik tersebut. Misalkan di tengah data itu ada dua titik. Nah, kita mau mencari nilai di antara dua titik tersebut, maka bisa digunakan metode interpolasi. Kemudian ada ekstrapolasi yang merupakan serangkaian data dengan rentang tertentu. Nah, ekstrapolasi ini digunakan ketika ingin memprediksi nilai di luar rentang tersebut. Misalkan ada rentang dari 1 sampai 10. Nah, misalkan kita ingin tahu rentang ke-11 berapa ya, ke-12 berapa. Nah, itu bisa digunakan metode ekstrapolasi. Kemudian ada metode regresi. Nah, metode regresi ini menemukan hubungan matematis antara satu atau lebih variabel. Nah, regresi dapat dilakukan ketika ingin memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Untuk metode regresi sendiri biasanya menggunakan 3 deret yang biasa kita gunakan dalam perhitungan sehari-hari. Yang pertama ada polinomial, kemudian deret Taylor, dan juga deret Fourier. Nah, contoh kasus dengan menggunakan persamaan deret Fourier ya, misalkan ini, kita ingin mengetahui temperatur harian sebuah kota. Nah, kita cari dulu yang pertama, mengumpulkan data temperatur harian sebuah kota dalam rentang mungkin 1 tahun atau 5 tahun gitu. Kemudian analisis eksploratory untuk memahami tren dan pola dalam data temperatur harian yang telah kita dapatkan. Kemudian memilih model. Nah, memilih model ini yang tadi kita pilih sudah deret Fourier. Kemudian eh, estimasi parameter dan regresi. Nah, tujuannya estimasi parameter dan regresi ini untuk mencari koefisien deret Fourier yang terbaik sesuai dengan data yang diamati. Kemudian kita lakukan validasi model. Digunakan teknik validasi silang misalnya atau cross validasi untuk memastikan model dapat digeneralisasi secara baik atau tidak. Nah, untuk menghitung temperatur harian sebuah kota itu dapat menggunakan deret Fourier seperti berikut dengan rumus T dalam kurung T A0 ditambah sigma N dari N sama dengan 1 sampai N, kemudian AN cos 2 pi NT per T plus BN sin 2 pi NT per T. Dengan T ini merupakan temperatur pada waktu T, kemudian A0 adalah suhu rata-rata, kemudian AN dan BN adalah koefisien deret Fourier, N merupakan jumlah harmonik, biasanya dipilih berdasarkan analisis data, kemudian T adalah periode tahunan, misalkan 1 tahun tadi berarti 365 hari. Kemudian yang ketiga, model bisa dibangun dengan sistem cerdas ketika model yang dibangun dengan kaidah dan data tadi sudah tidak bisa digunakan. Maksudnya sudah sangat-sangat sulit begitu. Kita bisa menggunakan model dengan sistem cerdas. Nah, pengertian sistem cerdas sendiri itu merupakan bidang ilmu komputer yang membangun sistem dengan kecerdasan seperti layaknya manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. Nah, sistem cerdas sendiri dapat digunakan untuk yang pertama tadi kan pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini dapat membangun model yang dapat memprediksi atau menjelaskan fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami dengan mudah menggunakan pendekatan konvensional. Jadi, misalkan dengan data atau kaidah tadi tidak bisa, maka kita bisa menggunakan sistem cerdas dengan pengenalan pola. Kemudian, selanjutnya ada pembelajaran mesin seperti menggunakan neural network, pohon keputusan, atau support vector machine, sehingga model dapat dibangun berdasarkan data
tanpa pengetahuan sebelumnya. Jadi, meskipun kita tidak tahu sebelumnya itu gimana, kita bisa membangun model itu dari data yang sudah tersedia. Nah, data tersebut kemudian akan dibangun dengan menggunakan pembelajaran mesin, bisa menggunakan neural network, pohon keputusan, atau SVM. Kemudian ada optimisasi yang digunakan untuk mengoptimalkan model berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian ada pemodelan berbasis agen yang berguna dalam membangun model sistem yang kompleks dengan memperhitungkan perilaku dan interaksi antar bagian-bagian sistem. Nah, sistem cerdas sendiri itu dibagi menjadi dua, ada machine learning dan deep learning. Sebenarnya deep learning ini merupakan subbidang dari machine learning, tapi di sini emang saya bagi dua begitu. Nah, untuk machine learning itu merupakan pengembangan teknik dan algoritma sehingga pada komputer, sehingga komputer ini dapat belajar dan meningkatkan kinerja dari data. Kemudian setelah komputer ini melakukan pembelajaran dan meningkatkan kinerja, maka akan dibuat sebuah pembuatan keputusan atau prediksi. Nah, untuk deep learning sendiri merupakan subbidang machine learning dengan arsitektur jaringan saraf tiruan atau neural network. Nah, di dalam deep learning ini menggunakan ekstraksi fitur yang lebih abstrak dan kompleks dari data. Nah, misalkan ada data. Nah, ekstraksi fitur ini akan bekerja lebih abstrak dan kompleks sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu juga dipelajari. Kemudian sehingga dapat dipahami sehingga dapat memproses data yang kompleks nantinya. Misalkan ada data ini, datanya itu sederhana, kemudian akan diekstrasi fitur yang lebih rumit dan lebih kompleks, sehingga ketika ada data baru yang lebih kompleks, si mesin ini, si sistem cerdas atau mesin ini sudah bisa melakukan pembelajaran dan mengeksplorasi data. Kemudian dari ketiga pembangunan model tersebut, saya mengambil contoh kasus di pembangunan model menggunakan sistem cerdas atau machine learning dengan contoh kasusnya deteksi kanker payudara menggunakan YOLO V8. Kenapa saya pilih sistem cerdas sebagai penyelesaian contoh kasus ini? Karena dengan menggunakan data dan kaidah itu sebenarnya bisa, tapi kurang maksimal atau terkadang itu kurang membutuhkan sesuatu yang kompleks sehingga saya memilih menggunakan sistem cerdas. Nah, untuk YOLO sendiri, nah pengertian YOLO merupakan YOLO masuk dalam kategori deep learning. Nah, YOLO sendiri merupakan algoritma deteksi objek yang efisien, cepat, dan mampu mendeteksi dalam waktu yang nyata. Kemudian, di dalam YOLO ini juga terdapat identifikasi fitur yang nantinya penting dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam hal deteksi kanker payudara, model YOLO ini akan belajar mengenali pola yang berkaitan dengan kanker payudara. Kemudian, nantinya hasil akhirnya YOLO diharapkan dapat membedakan kanker payudara yang jinak, ganas, dan normal. Nah, untuk sistem kerja YOLO sendiri, yang pertama, misalkan kita memberikan inputan citra yang berukuran S kali S, misalkan S kali S, maka citra ini akan membagi ke dalam grid, grid atau kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil ini juga akan berukuran S kali S. Nah, kemudian pada setiap grid memiliki dua bounding box dan dua confidence score atau skor kepercayaan. Nah, karena ada dua bounding box dan dua skor kepercayaan, maka skor kepercayaan dengan nilai yang tinggi akan dilambangkan dengan bounding box dengan ketebalan garis itu yang lebih tebal daripada yang lainnya, gitu. Ya, atau garis yang tinggi itu melambangkan confidence yang tinggi. Kemudian setelah di bounding box dan confidence score, maka selanjutnya adalah class probability map. Nah, selain membounding box tadi, YOLO juga memprediksi kategori objek di setiap sel. Jadi, seperti dilihat ini gambarnya berbeda. Misalkan yang pink ini adalah mobil, kemudian yang kuning ini merupakan sepeda, biru ini merupakan kucing. Sehingga terdapat gambar yang warna-warni sesuai dengan probabilitas kelas mappingnya begitu. Nah, kemudian karena masing-masing karena terdapat bounding box plus confident juga class probability map, maka
hasilnya akan di threshold untuk menghilangkan skor kepercayaan yang rendah. Nah, sehingga skor kepercayaan yang rendah itu akan dihilangkan. Kemudian juga diterapkan non-maximum suppression yang bonding yang menampilkan hanya bounding box dengan skor kepercayaan yang tinggi saja, seperti ini. Final detection-nya seperti ini. Maka untuk skor kepercayaan yang lebih tinggi atau garis yang tebal ini akan ditampilkan, sehingga garis yang remang-remang atau kurang tebal itu akan dihilangkan. Gitu. Nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan miasmamografi. Kenapa? Karena miasmamografi ini merupakan dataset yang sudah dilabeli oleh dokter radiologi. Nah, untuk pengambilan data miasmamografi sendiri, ini saya ambil dari situs Kaggle. Nah, untuk datasetnya sendiri nanti di dalamnya akan terdapat regnum yang merupakan nomor referensi database MIAS. Mohon maaf. Kemudian ada BG yang melambangkan karakter jaringan latar belakang, apakah dia berlemak atau padat. Itu kemudian ada kelas atau kelas kelainan seperti kalsifikasi, massa atau asimetri payudara gitu. Kemudian ada severity atau tingkat keparahan kelainan seperti jinak dan ganas. Kemudian X dan Y merupakan pusat kelainan gambar dan radius merupakan radius perkiraan kelainan gitu. Nah, langkah selanjutnya kita akan menganotasi data pada software RoboFlow. Nah, ini akan dianotasi apakah dia Cina atau ganas begitu. Kemudian akan dilakukan split dataset dengan trend setnya sebesar 70%, valid setnya sebesar 20%, dan test setnya sebesar 10%. Nah, di sini juga bisa dilakukan preprocessing, augmentasi, atau resize gambarnya sendiri, kemudian bisa dilakukan pengubahan orientasi seperti flip atau crop begitu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke Google Collaboratory karena YOLO V8 ini bisa dijalankan menggunakan Google Collaboratory. Nah, ini merupakan sintak untuk deteksi objek menggunakan YOLO. Yang pertama, sintak ini bisa diakses menggunakan Ultralytics GitHub ya. Nah, di sini tadi sudah saya coba. Yang pertama ada kita cek dulu yang digunakan GPU-nya, kemudian kita mengimport atau menginstal YOLO. Nah, YOLO yang saya gunakan ini menggunakan YOLO versi 8. Kenapa? Karena dari jurnal-jurnal yang saya baca, YOLO versi 8 ini mempunyai akurasi yang tinggi dan hasil yang lebih baik daripada versi-versi yang sebelumnya gitu. Kemudian dataset yang sudah saya anotasi di software RoboFlow tadi akan diimpor ke dalam Google Collaboratory. Nah, untuk mengimpornya sendiri ini sudah relatif mudah karena hanya mengcopy kode API yang sudah disediakan oleh RoboFlow. Nah, kemudian untuk yang ini merupakan sintak untuk mode train. Bisa dilihat dari kodenya. YOLO Task Detect ini melambangkan bahwa dia itu tugasnya untuk mendeteksi. Nah, untuk modelnya sendiri, dia mode train atau pelatihan. Nah, model yang digunakan YOLO V8S, kemudian data ini merupakan lokasi di mana dataset yang akan kita gunakan untuk pelatihan itu di mana. Kemudian saya menggunakan epoch 100 atau iterasi sebanyak 100 kali. Nah, kenapa 100 kali? Karena semakin banyak iterasi, maka hasilnya akan semakin bagus. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya itu sekitar untuk MAP 50-nya itu sekitar 11%, 12%-an. Kemudian untuk yang MAP 95-nya ini sekitar 5%. Nah, MAP ini merupakan evaluasi performa model untuk klasifikasi.
dari sini bisa kita lihat bahwa modelnya itu bisa mendeteksi, tapi bisa melakukan pelatihan, tapi hasilnya itu masih jelek. Hal tersebut bisa dikarenakan karena datasheet yang kita gunakan itu masih banyak mengandung noise gitu. Kemudian di sini ada bisa kita tampilkan juga confusion matrix-nya yang bisa digunakan untuk evaluasi performa model. Kemudian juga ada uh, resultnya ini berupa trainbox loss, train loss, kemudian metric precision, kemudian MAP 50-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hasil pelatihannya. Kemudian yang kedua ada validasi model yang sudah kita bentuk. Nah, sama seperti tadi, ini tugasnya adalah mendeteksi. Jadi tasnya itu diisi detek, kemudian modelnya diganti validasi. Nah, modelnya menggunakan hasil yang sudah di training tadi dengan kode gambarnya merupakan base PT, kemudian ini merupakan data lokasinya yang berformat YAML. Nah, validasinya menghasilkan MAP 50 sebesar sekitar 12%-an juga, kemudian MAP 95-nya juga sekitar 5%. Nah, kemudian yang terakhir kita akan melakukan testing model atau prediksi model, apakah model ini bisa mendeteksi adanya kanker payudara ataukah tidak. Nah, ini merupakan tasnya itu detect seperti tadi, jadi tugasnya dia untuk mendeteksi, kemudian modelnya itu predik atau memprediksi, kemudian modelnya seperti tadi, menggunakan foto dengan gambar base PT, kemudian conv 0,25 ini merupakan nilai ambang batas threshold. Jadi misalkan kurang dari 0,25 maka bounding box-nya akan dihilangkan. Kemudian yang lebih dari 0,25 itu akan tetap ada. Maksudnya dia akan ditampilkan begitu. Kemudian akan di-set gambarnya. Nah, hasilnya bisa dilihat pada range, detect, dan predict. Bisa kita lihat range, detect, dan predict misalkan MDB 202. Nah, hasilnya seperti ini misalkan. Kita besarkan dulu, coba. Nah, ini kan ada dua angka ya, misalkan di sini ada 1 dan 0,30. Nah, dua angka ini yang pertama merupakan representasi dari skor keyakinan. Nah, skor keyakinannya ini semakin tinggi skor keyakinan, maka semakin yakin model bahwa objek yang terdeteksi adalah benar. Berarti nilai skor keyakinan ini kan rentangnya 0 sampai 1. Nah, ini nilainya 1, berarti si model ini benar-benar yakin bahwa ini merupakan kanker. Begitu. Kemudian untuk yang nilai kedua 0,30 ini merupakan representasi dari probabilitas kelas. Nah, semakin tinggi probabilitas kelas, semakin besar kemungkinan objek yang terdeteksi benar-benar termasuk dalam kelas tersebut. Nah, karena ini probabilitas kelasnya itu cuma 0,30, jadi mungkin dia itu tidak yakin bahwa di gambar ini merupakan kanker dengan kelas tertentu. Nah, MDB 202 ini menurut datasheet merupakan kanker ganas. Nah, dia probabilitas kelasnya itu sebesar 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak yakin bahwa si gambar dengan kode MDB 202 ini merupakan kanker ganas gitu. Nah, untuk hasil MAP-nya tadi kan masih jelek ya. Terus kemudian recall-nya juga masih jelek, masih belum mencapai lebih dari 50%, maka dapat digunakan proses image enhancement atau perbaikan citra mungkin pada penelitian selanjutnya, pada contoh kasus selanjutnya itu bisa menggunakan image enhancement terlebih dahulu untuk menghilangkan noise-noise yang terdapat dalam datasheet citra mamografi. Nah, image enhancement-nya itu bisa menggunakan median filter, kemudian Gaussian filter, atau histogram equalization atau perataan histogram. Nah, sekian pembahasan ujian tengah semester dengan topik studi kasus sistem cerdas dalam memodelkan suatu permasalahan, juga tentang bagaimana model itu dibentuk. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.